Ketatnya pengawalan untuk Gibran saat mengunjungi Kalimantan Tengah. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Pengamanan ketat pun dilakukan ketika kunjungan Wapres tersebut. Bahkan saat berkunjung ke pasar pisau, para pedagang harus disita. Orang nomor 2 di Indonesia ini pun meninjau pasar Kahayan, Palangkaraya. Polri dan TNI juga dikerahkan untuk menjaga ketat kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pengamanannya begitu ketat sebelum kedatangan anak tertua dari mantan Presiden Joko Widodo ini. Bahkan semua pisau dan alat serta benda tajam lainnya milik pedagang harus disita oleh petugas keamanan. Gibran datang di pasar tersebut pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Para pedagang dan warga pun langsung berebut untuk berfoto bersama. Salah seorang pedagang bernama Rini mengaku sangat senang dengan kedatangan Gibran. Ia mengatakan kedatangan Wapres memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Ibu Ronalta Nur resmi menjadi tersangka. Saudara Ibu Ronalta Nur bernama Meriska Wijaya disebut Kejaksaan Agung RI sudah menyuap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebesar 3,5 miliar rupiah demi untuk vonis bebas anaknya. Kejaksaan Agung RI mengungkapkan Ibu terpidana Ronalta Nur terbukti menyuap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar menerangkan berawal dari MW yang melakukan suap sebesar 1,5 miliar selama perkara anaknya diproses hingga putusan. Uang itu diberikan kepada pengacara Ronalta Nur, Lisa Rahmat, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Ibu Ronalta Nur kembali memberikan 2 miliar rupiah setelah Hakim Pengadilan Surabaya memvonis bebas anaknya dari kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Sehingga total uang suap yang diberikan mencapai 3,5 miliar rupiah. Inilah gaya sejumlah artis ketika mengadakan rapat di DPR. Gaya sederet artis yang menjadi anggota DPR dan mengikuti rapat Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 November. Dalam rapat itu, mereka membahas terkait pemain timnas. Pada rapat tersebut, anggota DPR dari fraksi PAN, Ferel Bramasta,
sempat mengucapkan selamat datang dengan menggunakan bahasa Inggris kepada para pemain naturalisasi. Namun Farrell sempat melontarkan sedikit candaannya juga. Sayangnya ia tidak mendapatkan respon yang baik dan juga respon tawa dari para anggota DPR lainnya. Sementara itu, anggota DPR lain dari fraksi PDIP Denny Cagur juga sempat melontarkan pantun dalam rapat tersebut. Dan terakhir, anggota DPR dari fraksi PDIP, Once Mekel juga mengatakan pemain naturalisasi bisa meningkatkan kualitas timnas. Sehingga ia pun berharap pemain naturalisasi tidak hanya menambah skill saja. Once pun berharap mereka bisa merasakan dan mencintai kebudayaan Indonesia. Momen Gunawan Satboard joget ayam patuk di sel tahanan. Saudara, momen Satboard pria viral yang joget TikTok saat pertama kali masuk penjara, usai ia viral dituding promosi judi online dalam live TikTok. Atas kasus itu, Satboard pun dijadikan tersangka oleh Polres Sukabumi pada 31 Oktober yang lalu. Pihak kepolisian juga menyebut Satboard dijerat hukuman lantaran mempromosikan judi online sambil berjoget TikTok hingga ia mendapatkan banyak sekali keuntungan. Namun tidak cuma Satboard saja, temannya berinisial AS pun juga ikut menjadi tersangka terkait aksi promosi judi online itu. Resmi menjadi tersangka, Satboard dan rekannya jadi perhatian utama para tahanan lainnya karena melakukan joget patuk ayam khasnya di depan para tahanan. Hal tersebut dilakukannya juga bersama temannya untuk menghibur semua tahanan di sana. Momen Raja dan Ratu Spanyol dilempari lumpur oleh para warganya. Saudara, para warga Spanyol melampiaskan kemarahannya kepada Raja dan Ratu Spanyol dengan melempari lumpur pada Minggu 3 November waktu setempat. Dilansir dari Al Mayadin pada tanggal 4 November, luapan kemarahan dan juga frustasi warga imbas dari banjir bandang yang sudah melanda Valencia, Spanyol dengan korban lebih dari 200 jiwa. Saat berkunjung pada Minggu 3 November, Raja Philip dan Ratu Letizia langsung dilempari lumpur hingga diteriaki sebagai pembunuh. Hal itu dilakukan lantaran warga merasa pemerintah Spanyol tidak bertindak apapun. Warga pun menyuarakan rasa ditinggalkan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bahkan mereka juga menyatakan tanggapan pemerintah tidak memenuhi harapan karena responden pertama menghadapi keterlambatan dan juga tantangan logistik. Sementara beberapa terpaksa berjalan kaki melewati daerah banjir karena koordinasi yang tidak memadai.